Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam suasana sudah mendekati akhir tahun 2023. Iya, udah Desember ya. Time flies ya. Cepat Tidak sekali, terasa. betul. Dan episode yang ditayangkan oleh Obsesi Hati ini sudah sangat banyak ya. 157 kalau nggak salah episode kali ini 157. Wow. Mudah-mudahan luar biasa. Bukan hanya mudah-mudahan, kayak percaya pasti mau manfaat kepada Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang menyaksikan kita pun ini. merasakan manfaatnya. Karena kami juga merasakan manfaatnya. Betul. Dan karena ini suasana Natal, Christmas, mungkin di luar kita salju kali ya? Bisa jadi. Oh tidak ya? Yang salju ada di tempat narasumber kita di North Carolina ya, yang ada di salju. Sini masih panas. Padahal saya rindu merasakan salju juga. Di sini masih panas. Baik, judul kita malam ini adalah? Baik, topik malam ini pembagian tugas dalam keluarga. Pembagian tugas dalam keluarga. Iya benar. Dan ada statement mengatakan begini, pembagian tugas dalam keluarga memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni dan efisiensi. Komunikasi yang terbuka, pengakuan terhadap kontribusi setiap anggota, keseimbangan dan keterlibatan anak-anak menjadi kunci dalam pembagian tugas yang efektif. Wow, jadi kalau pembagian tugas dalam keluarga, nah kita dengarkan saja ya lebih jelas lagi pembahasan dari narasumber. Pasti sangat menarik ini, karena ini kehidupan sehari-hari yang dijalani. Karena banyak juga keluarga-keluarga yang bertengkar oleh karena pembagian tugas dalam keluarga ini. Iya, jadi di pembahasan malam hari ini sangat-sangat menarik. Boleh dibaca ayat inti kita malam hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam acara Obsesi Hati pada malam hari ini, kita akan membacakan ayat tema yang terdapat di dalam Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2, demikian firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan ayat ini mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Engkau berikan kepada kami, di mana pada kesempatan yang indah ini kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan pelajaran rumah tangga yang tentu sangat bermanfaat bagi kami masing-masing. Tuhan kiranya menyertai semua peralatan yang dipakai, semua jaringan agar berjalan dengan baik dan lancar, dan pelajaran yang kami dengarkan ini dapat menjadi berkat bagi kami masing-masing, khususnya memberkati para pemirsa yang menyaksikan, agar ini dapat menjadi berkat juga bagi mereka. Berkati juga teman-teman di Hope Channel Indonesia yang melakukan tugas pada malam hari ini. Dan khusus berdoa juga untuk narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, agar mereka dapat membawakan pelajaran yang sangat penting ini untuk menjadi bekal kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, jikalau saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center yang ada di layar kaca Anda, Hope Channel Indonesia, atau juga ke akun media sosial daripada Hope Channel Indonesia, dan saudara boleh taruh pertanyaan saudara di kolom komentar ya. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi di North Carolina. Apa kabar, Pendeta dan Ibu? Kami masih sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan selamat menikmati salju. Kami rindu nggak merasakan salju di sini. Salju kalau di daerah sini belum datang, tetapi kalau ya? seperti di Michigan ya sudah salju sekarang. Oke. Memang suasana di Amerika kalau untuk Christmas sangat terasa ya. Iya, betul. Baik, kita langsung saja, nggak sabar untuk mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan pada malam hari ini. Silakan Pendeta dan Ibu untuk membawakan pembahasannya.
Baik, pemirsa yang berbahagia, dengan sendirinya kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan banyak rumah tangga yang sering pecah hanya oleh masalah pembagian tugas dalam keluarga. Alkitab yang sudah dibacakan tadi jelas sekali kita harus bertolong-tolongan satu sama lain, ya, dalam mengurangi atau dalam menanggung beban. Itu penting sekali untuk setiap rumah tangga. Nah, dalam hal ini pembagian tugas dalam keluarga disebutkan sebagai berikut. Ya. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak. Nah, untuk masing-masing ini ada tugasnya masing-masing yang tidak bisa dihindarkan, dan baru saja kami dapatkan berita kemarin 2 orang bertengkar dan akhirnya sang istri pergi kepada keluarganya, ya, oleh sebab masalah apa? Ya. Masalah pembagian tugas dalam rumah tangga. Istri selalu ngomel-ngomel, semua harus dia yang urus, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang kita harus pelajari bersama-sama, oke? Saya teringat cerita daripada seorang pendeta yang mempertimbangkan jabatan yang lebih tinggi, ya. Jadi apa yang dia katakan kepada istrinya, ya, apa yang saya harus buat supaya saya jadi pendeta yang lebih baik? Kebetulan ini mau naik pangkat. Lalu istrinya terus jawab, bantulah istri Anda di sekitar rumah. Bayangkan, ini nggak ada persoalan dengan naik pangkat, tapi persoalan dengan tidak ada kerjasama di dalam rumah tangga. Jadi dia mengharapkan bahwa suami itu jangan hanya bilang I love you, kasih rose dan sebagainya. Tapi yang penting adalah bantulah istri yang sedang kerja di rumah tangga. Ternyata menolong istri dalam rumah tangga itu merupakan satu perkara yang sangat penting dan satu perkara yang praktis. Dan kalau suami itu sibuk, maka istri perlu untuk mengambil alih sebagian daripada tanggung jawabnya. Ya, sering sekali istri katakan, ya freklah, kamu yang sibuk, kamulah yang kerjakan itu, bukan urusan saya. Tapi kalau kita ada kerjasama, ya kita juga ikut bantu kepada suami. Jadi suami istri harus selalu bertolong-tolongan, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan ternyata ada berbagai macam kepincangan yang terjadi dalam pembagian tugas. Ya, penelitian menunjukkan ketika istri mulai bekerja penuh di luar rumah, suami itu hanya ngambil 18 menit untuk lakukan pekerjaan di rumah. Jadi sudah kerja full time, istri di luar, datang ke rumah dia kerja lagi, sebab suami hanya 18 menit. Iya, oleh saya merasa bahwa tugas-tugas rumah tangga adalah tugas-tugas istri, padahal istri sudah kerja juga di luar, untuk mendapatkan tambahan income. Ini adalah satu perkara yang tidak boleh terjadi, tetapi inilah hasil penelitian yang terjadi. Jadi istri telah melakukan pekerjaan utama di rumah dan juga anak-anak di samping bekerja penuh di luar rumah. Kecapaian. Nah, sekarang dalam pembagian tugas dalam rumah tangga ini ada 4 tipe rumah tangga. 4 type, ya. Jadi yang pertama adalah dikatakan traditional rumah tangga, yang tradisional. Nanti kita akan coba lihat. Yang berikut adalah yang disebut task based sharing. Dan kemudian yang ketiga adalah flexible sharing. Kemudian yang berikut disebut switch. Oke, nah sekarang kita masuk kepada yang tradisional. Apa yang maksudkan dengan ini? Istri berperan 100%, urus cuma pekerjaan rumah tangga. Ya, membersihkan rumah, ngepel, sapu, masak, sampai berkebun. Sedangkan suami bertanggung jawab 100% untuk bekerja mencari nafkah, untuk membayar seluruh kebutuhan. Namun persentase kepuasan nggak seimbang. Iya, sebab ada juga kadang-kadang sang istri merasa tidak puas, ya, dan kadang-kadang suami pikir bahwa istri tidak kerja apa-apa. Padahal apa kerja kamu di rumah ini? Hanya duduk-duduk aja, padahal. Nah, dikatakan bahwa suami cukup puas dengan keadaan saat ini, yaitu 82%. Nah, persentasenya cukup jauh berbeda karena sang istri merasakan pekerjaannya jauh lebih berat dari suami yang bekerja di kantor. Ya, jadi dia, capeknya ngurus anak, masak, nyuci, harus sapu, ngepel, dan sebagainya. Nah, akibatnya bagaimana? Persentase keinginan untuk mengubah situasi untuk istri itu ingin mengubah situasi berapa persen? 60%. Sedangkan suami hanya 41%. Jadi banyak suami nggak apa-apa lagi, inilah dia punya posisi yang kita buat. Jadi itu adalah
tradisional. Ya, Oke. ya. Nah, bagaimana dengan Task-based sharing. Nah, ini suami dan istri melakukan pembagian kerja, memilih berdiskusi untuk menentukan keputusan dalam banyak hal. Apa yang kamu harus kerjakan, apa yang saya harus kerjakan. Nah, ada sebuah biro research yang disebut Haku Hodo, ya. Pasangan di tipe ini memiliki kepuasan pembagian peran 100%. Ya, kenapa? Oleh sebab adanya pembagian kerja tugas dengan baik, ya. Dan sudah didiskusikan lebih dulu. Jadi Iya. task based sharing itu bagus sekali, ya. Oke. Tetapi ada yang disebut flexible sharing. Ya, jadi tidak ada tugas perempuan atau tugas laki-laki, cenderung lebih fleksibel, baik dari penentuan keputusan hingga membagi tugas. Dan menurut Farhana, biasanya keduanya sama-sama mereka kerja, kemudian tugas di rumah fleksibel, ya. Kadang-kadang istri masak, kadang-kadang suami yang masak, dan segala macam. Ya. Dan tingkat kepuasan justru berbeda dengan tipe sebelumnya. Suami mengatakan semuanya dibagi rata, tetapi istri merasa melakukan tugas lebih banyak. Jadi tingkat kepuasannya itu tidak seimbang. Jadi flexible sharing pun nggak bagus. Ya. Oke, tetapi sekarang kita coba lihat satu tipe yang keempat yang disebut switch. Ya, jadi ini kebalikan dari rumah tangga tradisional. Jadi suami bertugas mengurus rumah tangga dan istri mencari nafkah atau bekerja di luar rumah. Istri ingin independen dan memiliki uang sendiri. Dan dalam tipe rumah tangga ini pengambilan keputusan juga berakhir di tangan istri. I work. So keputusan saya yang buat. Jadi kami kenal seorang pasang suami istri, ya, istrinya punya gelar doktor dan dia dosen. Ya. Jadi dialah yang mencari uang, dialah yang melakukan berbagai macam tugas-tugas di luar lah, ya, mendatangkan ke income, dan suami yang kerja masak, kerja kebun, kemudian jaga anak dan sebagainya. Jadi kami diundang makan. Jadi kami duduk sama-sama sama istri ini, ya, yang doktor ini, dan suaminya bikin. Suami datang, dia masih pakai apron. Dan bilang, okay, the food is ready. Katanya. Jadi dia bilang, ayolah kita makan. Wah, makanannya pun enak. Jadi inilah yang dikatakan rumah tangga switch, ya. Ya. Oke, jadi tingkat kepuasan istri nyatanya lebih rendah dibandingkan dengan suami karena masyarakat belum banyak menerima tipe rumah tangga seperti ini. Ya, jadi diharapkan bahwa istri itu adalah justru yang tinggal di rumah. Jadi tingkat kepuasannya berbeda. Nah, sekarang mengapa perlu pembagian tugas dalam rumah tangga? Ya. Ini banyak sekali sebabnya kenapa kita perlu. Kita bahas satu persatu, ya. Pertama, membantu meringankan beban kerja. Tidak ada satu orang yang menanggung semua tanggung jawab rumah tangga. Bersihkan kebun, ya, kasih bersihkan rumah dan sebagainya. Pel rumah, apa semua, belanja dan sebagainya. Jadi kalau ada pembagian tugas, membantu meringankan beban kerja. Kemudian meningkatkan efisiensi sehingga setiap anggota keluarga dapat fokus pada tugas tertentu dan melakukan dengan lebih efisien, dan pekerjaan rumah tangga diselesaikan lebih cepat dan lebih baik. Ya. Sama-sama kerja, sama-sama nanti main, ya, sama-sama keluar. Kalau saya masak, Kathleen yang cuci piring. Mengajarkan tanggung jawab kepada semua anggota keluarga yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sharing, ya, kita perlu anak-anak juga disuruh untuk kerja, ya. Oke. Kemudian kembali ini adalah hal yang menolong untuk memupuk kerjasama, saling membantu sehingga keluarga menjadi tim yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Jadi saling mendukung satu sama lain, ya, dengan tidak menyalahkan atau tidak menuduh atau tidak ada omelan dan sebagainya. Ya, kemudian yang kelima, kenapa kita perlu pembagian tugas dalam rumah tangga? Sebab kita perlu menyediakan waktu untuk berkualitas, quality time. Sebab setiap anggota keluarga memiliki lebih banyak waktu luang untuk berinteraksi dan menghabiskan waktu bersama. Ada waktu untuk berkualitas, ada waktu untuk bermain, dan ada waktu untuk saling mendukung di antara anggota keluarga. Jadi waktu yang berkualitas itu sangat penting sekali, sebab
berbeda. Kadang-kadang istri kerja di dapur terus suami baca koran, Nonton TV. nonton TV, ya itu keadaannya berbeda kalau istri atau suami sama-sama bekerja, ya Iya, sama-sama kemudian nonton. sama-sama nonton atau sama-sama lihat Keluar. program atau sama-sama waktu keluarga. Jadi waktu Enak, berkualitas itu lebih baik, ya. Kemudian yang keenam, kita lihat kenapa perlu pembagian tugas dalam rumah tangga adalah membantu memperhatikan kebutuhan individu, sebab setiap anggota keluarga dapat menyuarakan kebutuhan dan preferensinya. Ini membantu memperhatikan dan menghormati kebutuhan individu dalam rumah tangga. Iya. Jadi menghormati kebutuhan individu itu hal yang sangat penting sekali. Kemudian mengajarkan keterampilan hidup sehingga anggota keluarga dapat belajar keterampilan baru, ya, yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak, membersihkan ataupun mengelola keuangan. Jadi membantu perkembangan pribadi dan persiapan untuk masa depan. Ya, kalau anak-anak kan belajar masak supaya nanti kalau sudah berumah tangga bisa masak dan sebagainya. Jadi ini memang mengajarkan keterampilan hidup, makanya kita perlu pembagian tugas dalam rumah tangga. Iya, satu waktu waktu Kathleen punya ulang tahun, kemudian cucu-cucu ini yang baru 10-11 tahun, 9-11 tahun, yang siapkan makanan. Iya. Dan dia Jadi bilang, Oma jangan masuk ke dalam ini. Kemudian mereka satu waktu bikin kue. Dari mana mereka belajar bikin kue? Iya. Dari Google. Sekarang gampang belajar. Jadi keterampilan-keterampilan baru untuk anggota keluarga itu Iya. sangat penting sekali, ya. Kemudian menumbuhkan rasa harga diri dan kepercayaan diri dan merasa dihargai dan memiliki peranan yang penting dalam rumah tangga. Iya. Coba bayangkan kalau sang istri hanya di dapur-dapur terus, ya, padahal dia mungkin mempunyai gelar yang tinggi, dia adalah pendidikan perguruan tinggi, ya, tamatan perguruan tinggi, tetapi oleh sebab menikah dia tidak bisa kerja, kemudian hanya di dapur melulu, maka itu menyebabkan perasaan rendah diri, ya. Dan kemudian kita lihat yang alasan ke-9 kenapa kita perlu pembagian tugas dalam rumah tangga adalah untuk mendorong kemandirian dan mengembangkan kemandirian di antara anggota keluarga, terutama anak-anak untuk hidup di masa depan. Mereka bisa jadi independen, ya. Iya, Dan itu sangat penting sekali. Ini penting, ya. Misalnya kami tidak punya pembantu. Iya. Ya, cucu kami, anak-anak kami tidak punya pembantu. Iya, jadi semua dilakukan bersama-sama, iya, ya. bukan kerjakan sendiri, bukan Bi, tolong bikin ini, Nek, tolong ini. Jadi kita kerja semua sama-sama. Kemudian yang ke-10 kita katakan menciptakan lingkungan yang seimbang dan adil. Ya, suami, istri atau anak punya tugas masing-masing. Itu adalah sesuatu perkara yang adil. Ya. Anggota keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati waktu luang sehingga menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam keluarga. Iya. Jadi inilah hal yang sangat penting sekali. Kenapa perlu pembagian tugas? Iya. Nah, sekarang perlu pembagian tugas sebagai tambahan. Ya, kita bahas dengan cepat. Ada 8 hal. Kesetaraan gender. Ya. Laki-laki perempuan sama. Ya. Memperkuat Hubungan hubungan, keluarga. mengurangi stres. Coba bayangkan sang istri, ya, saya baru dapatkan seorang yang mengomel, aduh, ya, cucian begini banyak sekali, ya, saya perlu bantuan untuk laundry sajalah, ya, stres. Angkat barang dari itu. Sering sekali saya bilang, oh Jonathan tolong angkat barang dari dryer, ya, atau masukkan kita ke dishwasher sambil saya cuci piring. Jadi pokoknya memperkuat hubungan keluarga karena sama-sama gender. No one is the boss in the family. Iya, mendorong pembagian peran dalam pengasuhan anak, ya, itu penting. Kemudian membangun keterampilan kemandirian kita sudah sebutkan tadi. Dan Kemudian memenuhi kebutuhan individu, ya. Pembelajaran nilai kerja keras dan Nah, ini penting sekali, dignity of labor. Ya, banyak orang yang hanya mau kerja di belakang meja, tidak mau melakukan tugas-tugas rumah tangga dan sebagainya. rasanya kayak rendah, ya. Iya, itu adalah sistem pemikiran feodal. Apa feodal? Iya, zaman dahulu kala. Zaman dahulu, ya. Jadi atau white collar job. Iya, white collar orang job. putih kerja di belakang meja, kemudian orang hitam atau yang blue collar job. blue collar job melakukan pekerjaan yang lain. Itu tidak boleh gini dalam rumah tangga. Efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi bila ada pembagian rumah tangga. Stres pun berkurang. Inilah pentingnya pembagian tugas rumah tangga secara
Oke. ketambahan. Nah sekarang tips dalam pembagian tugas rumah tangga. Kita sudah lihat pentingnya untuk bekerja dalam pembagian tugas. Sekarang tipsnya bagaimana? Pertama adalah komunikasi yang terbuka. Ya. Jadi penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang harapan dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Jadi diskusikan preferensi, keterampilan dan waktu luang yang dimiliki oleh setiap orang untuk membagi tugas dengan adil. Ya. Jadi ngomong, jadi kalau dibicarakan, ya. Ini penting sekali. Ya. Ingat, selalu kita sudah utarakan bahwa di dalam rumah tangga komunikasi. Okay. Itu yang sangat penting. Jadi kalau bilang saya lagi repot ini, suami lagi tolong bantu. Jadi dengan open communication pembagian tugas akan lebih rapi. Nah ini untuk keluarga baru ya, buat daftar tugas. Make a list. Ya. Buat daftar semua tugas rumah tangga yang perlu dilakukan seperti mencuci piring, membersihkan rumah, mencuci pakaian dan sebagainya. Tugas-tugas ini kemudian dapat dibagi di antara anggota keluarga. Ya. Perlu daftar tugas ya untuk keluarga baru. Kalau kami ya sudah biasa. Sudah biasa. Tidak ada lagi pembagian, artinya tidak perlu lagi daftar. Saya ingat waktu itu ada kita tamu dari Indonesia ya datang makan di rumah. Jadi dia tinggal di rumah. Saya bilang, wah saya lihat ini ya, kalau pendeta Kuntara bikin ini, wah ini Catherine bikin ini ya. Sudah tahu kita apa yang dia lagi masak ini ya saya potong bawang, kalau dia lagi ini saya cuci piring deh. Jadi pokoknya saling membantu. Jadi kita nggak ada make a list lagi. Kita sudah tahu lah apa yang harus dikerjakan. Dan keluarga ini terheran-heran ya, oleh sebab kita semua sibuk dan tidak usah dikasih tahu tolong buat ini, tolong buat itu. Tetapi sudah tahu apa yang kita harus buat. Terus kayaknya. Kemudian peran dan keahlian ya. Ini yang ketiga ya, pembagian tugas ya. Tipsnya, pertimbangkan peran dan keahlian masing-masing anggota keluarga. Ada tugas yang mungkin lebih disukai atau dikuasai oleh salah satu anggota keluarga, dan ini dapat diperhitungkan dalam pembagian tugas. Jadi things to consider. Saya sudah rasanya sudah tua, udah capek, sudah susah untuk vacuum. Jonathan lah yang vacuum. Tetapi Kathleen suka sekali untuk cuci piring. Itu kan ringan. Iya, dia selalu cuci piring selalu. Jadi masing-masing sesuai dengan sukanya, preferensinya dan sebagainya. Kemudian kita lihat yang keempat, tips dalam pembagian rumah tangga. Perlunya fleksibilitas. Ya. Jadwalkan waktu secara fleksibel untuk melibatkan semua anggota keluarga dalam tugas-tugas rumah tangga. Setiap orang dapat berpartisipasi berdasarkan jadwal dan ketersediaannya. Fleksibilitas. Jadi memang Catherine selalu cuci piring, tetapi kalau seandainya dia sedang capek sekali, ya kemudian dia mau istirahat, atau apalagi kalau sakit ya sayang cuci piring. Jadi fleksibel. Fleksibel. Atau kita yang bersihkan auto sebelum mau berangkat, ini sudah mau sabat ya, jadi rumah harus bersih dan sebagainya. Jadi harus ada fleksibilitas lah yang penting. Kemudian rotasi tugas ya. Untuk menghindari rutinitas yang membosankan, lakukan rotasi tugas secara berkala. Ini memberikan kesempatan kepada semua anggota keluarga untuk belajar dan berkontribusi dalam berbagai aspek rumah tangga. Misalnya kalau biasa-biasa, hari-hari biasa ya, sebab Kathleen yang cuci piring dan sebagainya, saya yang masak ya. Tetapi kalau hari Sabat ya, hari Jumat untuk persiapan hari Sabat, Kathleen yang masak. Jadi sebab Sabat makanan khusus ya. Makanan khusus. Nah inilah, jadi rotasi, kita ada rotasi. Kemudian yang keenam kita lihat adalah harus adanya kerjasama. Ingat adalah bahwa rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Jangan bukan itu adalah urusan istri suami sama-sama kerja. Jadikan kerjasama sebagai prinsip dasar dalam membagi tugas. Bekerjalah bersama-sama dan bantu satu sama lain dalam menyelesaikan tugas tersebut. Seperti kita lihat di dalam ini foto ini ya, apakah suami vacuum lah, istri dia cuci piring, anak itu kasih membersihkan, dia punya perabot dan sebagainya. Bagilah tugas dalam rumah tangga. Sangat penting sekali pembagian tugas ya. Dan bisa selesai dan boleh punya waktu keluarga bersama-sama. Kemudian yang ketujuh adalah menghargai kontribusi. Kasihan istri sudah kerja keras, kadang-kadang suami katanya nggak ada
satu pun perkataan bilang terima kasih, ampun. Jadi saya pun rasanya sedih banget waktu saya dengar ada orang yang komplain kepada ngomel saya. baru-baru ini. Iya. Suami saya tidak pernah bilang terima kasih sama saya. Iya. Berikanlah penghargaan dan appreciation kepada anggota keluarga. Apakah itu anak atau istri yang bekerja. Bilanglah terima kasih terhadap kontribusi mereka dalam tugas rumah tangga. Ini bisa bilang thank you, bisa bilang, oh bersih sekali sekarang ya rumah kita. Atau berikan hadiah kecil, atau sun sama mamanya, atau apa. Pokoknya dihargailah, kasihan. Ya, terima kasih, makanannya enak sekali. Ya. Oke, kemudian penting sekali dalam pembagian tugas ini adalah kesetaraan gender. Ya. Tengoklah seperti gambar ini ya, kita lihat suami itu cuci piring ya, istri kerjakan ya yang potong-potong dan sebagainya. Jadi penting untuk menghindari pemikiran tradisional tentang pembagian tugas berdasarkan jenis kelamin. Lepaskan stereotip dan buat kesepakatan yang adil di mana baik laki-laki maupun perempuan berpartisipasi dalam semua jenis tugas. Saya baru dapat lagi satu komplain dari kawan. Saya bilang, suami saya itu hanya kerja aja di dapur aja, mau apa, banci. Saya bilang, loh, apa sih salahnya banci? Itu stereotip dulu. Tengoklah chef-chef di restoran pun laki-laki. Saya bilang, jangan pikir kalau perempuan laki-laki itu kerjakan masak di banci. Ya. Jadi itulah, ingatlah kesetaraan gender. Jadi hindarkan stereotip. Ya. Oke, kemudian tips dalam pembagian tugas ya. Fleksibilitas peran. Perlu diingat bahwa peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga tidak harus tetap sepanjang waktu. Ya. Berikan kesempatan bagi setiap anggota keluarga untuk menjelajahi dan mengambil peran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Ya. Jadi jaga anak ya, sekali-sekali biar suami yang jaga anak, kemudian istri ikut arisan atau tugas yang lain dan sebagainya. Jadi perlunya hal yang sangat penting. Ya, ini barusan ini kan kami di gereja. Jadi ada ketengnya teman juga, dia istrinya lawyer, jadi dia harus ngajar kepada orang dan dia harus pergi ke mereka. Langsung suaminya bilang, aduh, I don't know how she did it, katanya. Bagaimana dia kerja? Aduh, saya kepala pusing. Anak saya sebenarnya untung aja cuma weekend aja lah dia pergi. Dia mau kembali jadi supaya istrinya kerja. Nggak gampang loh jadi istri rumah tangga itu. Iya, untuk mengambil peran daripada istri di rumah tidak mudah. Jadi kita harus mengerti dan perlunya adanya satu fleksibilitas dalam peran. Iya. Oke. Kemudian tips yang lain perlunya evaluasi secara berkala. Ya. Lakukan evaluasi berkala terhadap pembagian tugas rumah tangga. Ya, periksa apakah pembagian tugas masih adil dan efektif. Jika ada kekhawatiran atau ketidakpuasan, bicarakan dan cari solusi bersama. Jadi kalau misalnya istri sudah ngomel, wah saya sudah maksimum tidak bisa lagi tambah lagi. Jadi baru-baru ini seorang istri kata, saya sudah depresi nih ya dengan tugas-tugas ini. Terlalu banyak sampai. Perlunya bicarakan dan cari solusi bersama. Nah, sekarang kesimpulan daripada pembahasan ini adalah sebagai berikut. Ya, pembagian tugas rumah tangga yang adil adalah tentang kerjasama, ya. Ingat kerjasama ya, in cooperation. Fleksibilitas, jangan enggak, sudah dibilang saya ini hanya tugas istri. Ini bukan tugas saya. Ini kita harus fleksibilitas, dan harus ada fleksibilitas dan menghargai kontribusi setiap anggota keluarga. Ya, jadi jangan kita anggap itu tugasnya itu. Memang begitulah, perempuan harus kerja nggak dihargai, nggak dibilang thank you dan sebagainya. Itu pentingnya. Itu number one. Kemudian yang kedua, dengan berkomunikasi secara terbuka, memperhitungkan peran dan keahlian masing-masing serta menghindari stereotype gender. Ya, jangan pikir laki-laki aja yang kerja di luar, perempuan nggak boleh kerja di luar. Atau laki-laki aja yang cari makan, istri cuma kerja rumah tangga ya.
Jangan itu. Sekali-sekali never use that word stereotype ya. Oke. Keluarga Jadi dapat dapat mencapai keseimbangan yang seimbang dalam menjalankan rumah tangga. Ya. Jadi berjalan bersama-sama ya kerja sama-sama, dengan pembagian tugas yang baik. sama-sama nonton, sama-sama relax, sama-sama Oke. keluar. Evaluasi berkala penting untuk memastikan bahwa pembagian tugas tetap relevance ya dan sesuai dengan perubahan kebutuhan dan preferensi anggota keluarga. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini akan bermanfaat untuk semua keluarga dan kami percaya banyak keluarga yang dapat diselamatkan ya, Iya. ya dapat lebih langgeng dan bertahan terus untuk seumur hidup selama mereka masih hidup berdua ya. Yaitu kalau ada pembagian tugas dalam dan rumah. masing-masing tahu tugasnya. Oke. Masing-masing saling menghormati. Waduh, Iya. barulah itu dikatakan tugas dalam keluarga sama rata. Oke, demikianlah kita punya pembahasan. Silakan kami serahkan kembali waktu kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk pembahasan yang telah dibawakan ya. Luar biasa loh. Itu maksudnya pekerjaan sehari-hari yang kita hadapi, tetapi dijabarkan sedemikian rupa, ternyata banyak sekali ya detail yang memang mungkin itu bisa menjadi sumber konflik juga kalau tidak dibicarakan dengan baik. Ya betul, dan memang seperti yang selalu kita berdua katakan, kita di sini ini bukan hanya jadi host ya, Ya. tetapi kita juga belajar gitu. Saya juga Betul. akhirnya baru menyadari gitu. Ini saya harus mengaku nih pendeta dan ibu pendeta, saya bisa mengerjakan tugas rumah yang lain, tapi tidak memasak. Jadi apa ya, stigma pemikiran saya itu kalau masak kerjaan istri saya gitu, yang lain saya boleh. Tapi setelah saya pikir-pikir iya juga ya. Iya, chef semuanya Iya, istri laki-laki. sudah capek bekerja, harus masak juga. Memang puji Tuhan anak-anak kami bisa masak juga ya. Jadi kita senang nih. Jadi oh iya ya, pembagian tugas itu harus yang imbang juga ya. Itu memang pelajaran yang sangat baik. Dan saya percaya para pemirsa yang ada di rumah juga mungkin banyak yang seperti saya juga, yang akhirnya kita terbuka pemikiran kita bahwa iya ya, pembagian tugas dalam keluarga tuh penting dan harus ada. Jadi kalau Bapak Ibu atau keluarga yang saat ini menyaksikan belum ada pembagian tugas dalam keluarga, segera buat. Karena Betul. dia sudah mendengarkan pembahasan pada malam hari ini. Jangan lagi terjadi istri sudah capek kerja, weekend nyuci baju, nyapu, ngepel, suami baca koran. Waduh, sedih banget itu ya kalau begitu ya. Padahal dia sudah capek bekerja ya. Tapi inti dari semua pembahasan tadi apa? Kembali 3. Komunikasi, dan komunikasi. Iya. Betul kan, pendeta dan ibu? Iya, betul. Betul. Ya, inti dari semuanya hanya itu. Kalau semua komunikasi lancar, tidak ada permasalahan. Pembagian kerja bagus. Dan kalau boleh saya tambahkan juga pendeta dan ibu, bahwa dalam melakukan tugas pekerjaan di rumah harus suka hati dan Iya. enjoy. Karena itu juga yang saya rasakan. Kalau kita melakukan kerja itu dengan Bersungut-sungut. enjoy, suka hati, sepertinya tanda kutip, quote and quote, kerjaan kita tuh banyak banget, tapi nggak juga gitu. Kalau kita melakukan dengan Ringan. suka, ya kayak saya habis makan nyuci piring, kadang kalau ngelihat ada kotoran di lantai saya sapu, nggak ada masalah gitu, asal kita enjoy aja, suka hati aja dalam melaksanakannya itu. Jadi itu penting ya, pendeta dan ibu, betul ya? Benar. Sangat benar. Semua. Lakukan dengan hati yang gembira. Iya. Dan beban berat jadi ringan. Betul. Dalam rumah tangga kalau ada pembagian tugas. Iya. Amin. Soalnya memang kalau kita perhitungan, segala sesuatu yang kita lakukan berat. Iya. Itu kan tugasmu. Buanglah dulu sampah gitu kan. Wah, kok aku terus? Ada begitu-begitu kan? Udah pasti deh akan berat dan jadi cekcok kitanya kan? Dan karena akibat pertengkaran atau perbedaan pendapat itu membuat kita sebenarnya buang-buang waktu kalau kita menyadari. Dari kita berselisih pendapat aja kalau kita langsung kerjakan udah terbuang Udah selesai. sampah itu contohnya Udah gitu selesai. kan. Buang sampah. Kalau kita langsung buang sudah terbuang sampah. Tapi karena kita berselisih, itu kan tugas kamu nih.
jadi lama gitu isu sampahnya tetap ada di situ, nggak Terus- terbuang-buang. Dan emosi juga, capek juga badan kan? Iya, betul. Lelah juga jadinya. Makanya saya tadi tambahkan bahwa kita harus enjoy, harus suka hati, Betul. nikmati aja. Dan saya rasakan jadi kita juga nggak terlalu capek juga pendeta dan ibu kalau kita suka hati dan enjoy ya. Oke, Betul, menarik betul. sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Benar. Ya. Ya, tentunya banyak pemirsa mempunyai pertanyaan-pertanyaan ya mengenai tugas-tugas apa yang harus dilakukan atau bagaimana pembagian Bagian tugas tugas. di rumah tangga kita masing-masing. Betul. Silakan memberikan pertanyaannya di kolom komentar di YouTube ataupun Facebook atau di call center Hope Channel Indonesia. Kami sangat menantikannya. Baik, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan menyaksikan yang satu ini. Astaga, anak Mami Albert. Tadi Mami udah bilang, rapiin. Heh, anak lanang satu ini ya. Entar sore, entar lagi udah mau KPA mulai ya. Kamu nggak dengar kemarin, nggak ingat waktu Bapak Pendeta kemarin, ha? Belajar dari semut, masa harus digigit semut dulu baru kamu sadar bangun bersihin rumah? Sebel banget Mami. Aku suka banget ya. Kembali lagi di acara Obsesi Hati dan kita akan masuk di segmen activity dan talk show Talk atau show. kita diskusi dulu sebelum masuk nanti ke segmen yang terakhir Ya. tanya jawab ya. Nah ini kita akan sedikit bertukar pikiran ya. Ada beberapa pertanyaan yang kita akan coba diskusikan. Juga dengan nanti kita punya guest star ya, ada bintang tamu yang akan dimintai pendapat juga. Pertanyaan pertama saya akan bacakan. Bagaimana keluarga Anda biasanya membagi tugas sehari-hari di rumah? Apakah ada peran yang sudah ditetapkan atau lebih bersifat fleksibel? Contohnya apa gitu. Nah, kalau di rumah tangga kami sebenarnya tugas sudah ada. Betul ya? Ya, jadi tugas sudah ada dan kita juga tapi lebih kepada fleksibel juga sih sebenarnya ya. Iya. Walaupun kita Siapa yang available itu yang mengerjakan. Saya terus terang di rumah itu paling suka cuci kamar mandi karena saya tidak bisa karena kamar mandi kotor ya. Jadi saya akan secara detail membersihkan kamar mandi itu ya sampai bersih banget tuh. Jadi istri dan anak saya senang kalau saya cuci kamar mandi. Cuman jadi selalu saya terus yang cuci kamar mandi ya. Tetapi karena enjoy dan memang saya sukanya itu suka hati. Bukan Ya, mengeluh. saya senang aja gitu bersih-bersihin kamar mandi ya. Dan kalau walaupun saya sudah ditugaskan kayak gitu, tapi tetap fleksibel ya. Iya dong, siapa juga bisa Ya, melakukan kalau itu. ada kotoran di rumah, di lantai, saya akan ambil sapu dan pengki kita sebutnya, pengki ya. Ya saya akan bersihkan kok. Jadi wah ini bukan tugas saya. Padahal kotorannya tapi situ nggak enak juga dilihat mata ya, seperti itu ya. Betul. Iya. Atau juga kalau kita lihat ada
laba-laba di atas, kan langit-langit kan suka ada itu ya. Ya saya akan ambil alat untuk bersihkan itu. Jadi tidak harus berpikirkan. Jadi jawabannya adalah fleksibel nih. Yang kita sudah kasih contohnya ya. Ada yang mau ditambahin nggak? Kita dengarkan mungkin dari teman-teman kita pendapatnya mengenai pertanyaan ini. Kita dengar video yang satu ini. Ada yang sudah ditetapkan pembagian khususnya untuk anak saya yang sudah berusia 10 tahun, juga untuk suami saya ketika dia pulang kerja, dan di pagi hari kami sudah bagi, tapi ada juga yang kami fleksibel, tergantung kondisi. Mix kayaknya ya keduanya ya, jadi ada yang ditetapkan dan ada juga yang fleksibel, karena untuk anak-anak tergantung, saya ada 3 anak, usianya berbeda-beda, jadi pakai kedua sistem tersebut. Untuk pembagian pekerjaan di rumah itu sudah ditetapkan. Kalau fleksibel juga boleh. Tapi untuk tugas tanggung jawabnya masing-masing sudah tahu. Jadi anak-anak itu bertanggung jawab. Nggak bisa dilewatin pekerjaannya, kecuali dalam keadaan sakit. Misalnya cuci piring, sudah tahu cuci piring, harus sebelum tidur, supaya di saat maminya masak di pagi hari, sinknya bersih, seperti itu. Jadi sebenarnya dikasih tanggung jawab, dikasih alasan apa, kenapa harus dikerjakan, karena ada alasannya yang pasti alasan yang baik. Jadi anak-anak mengerti, bukan cuman sekedar tahu bahwa aku dibebanin tugas aja nih, kayak gitu. Ya, mereka memiliki perannya masing-masing di rumah untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti misalnya yang lebih besar dengan yang di tengah dan yang paling kecil tentu beda tugas dan tanggung jawabnya, dan mereka melakukannya masing-masing. Dan kalaupun fleksibel, contohnya misalnya salah satu dari mereka memiliki kendala dalam waktu oleh karena urusan kegiatan sekolah atau dan lain sebagainya, maka kita akan membantu satu sama lain. Baik, terima kasih ya untuk jawaban-jawaban dari teman-teman kita ini semua. Dan memang kalau kita dengarkan dari tadi, mereka menyatakan ada pembagian tugas. Khususnya untuk anak-anak yang masih kecil ya. Iya, betul. Masih kecil betul-betul memang sudah dididik mempunyai tugas masing-masing. Satu tugasnya cuci piring, satu tugasnya apalah tugas mereka. Jadi mereka bertanggung jawab untuk masing-masing. Ya memang anak dari kecil, saya nggak tahu, nanti kita bisa tanyakan waktu di sesi tanya jawab ya, dari umur berapa mereka bisa diberikan tanggung jawab ya. Tapi kalau anak itu, saya nggak tahu, mungkin dari kelas 1 SD mungkin sudah bisa ya, kalau dia sudah bisa cuci piring ya. Tapi nanti kita akan tanya di sesi tanya jawab. Nah berikan, jangan kita orang tua berpikir, waduh masih kecil, kasihan. Apalagi kalau sampai piringnya pecah, aduh beli piring mahal gitu ya. Jangan ya, berikan dia tanggung jawab deh. Dan iya, saya tadi tertarik dengan salah satu komentar dari ibu tadi, bahwa orang tua juga kalau nggak salah dikatakan dia harus memberi contoh. Jangan kita suruh-suruh anak kita, orang tuanya main handphone, nonton TV gitu. Ya, Aduh, itu celaka banget itu. Iya itu. Ya, kita nggak punya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, begini isinya, bagaimana cara mengatasi perbedaan ekspektasi dan realita dalam hal pembagian tugas di antara anggota keluarga? Bagaimana cara mengatasi perbedaan ekspektasi? Nah, kalau saya mengharapkan kalau sekiranya nyuci baju misalnya ya, kebetulan pakai mesin cuci, ya harusnya dimasukkan begini caranya. Yang ini dimasukkan di dalam kantong supaya tidak melar atau bagaimana pakaian-pakaian dalam atau pakaian-pakaian tertentu ya. Nah, kalau sembarangan dimasukkan, ekspektasi saya tentunya nggak begitu gitu. Jadi saya sebelum dilakukan saya akan katakan, ini jangan begitu, jangan masukin. Saya contohkan, saya bisa istilahnya bantu untuk contohkan. Ini kantongnya, masukin ke sini yang begini. Oh begitu ya Ma. Kadang-kadang kan begitu kan pertanyaan anak. Jadi berikutnya mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, itu salah satu contoh. Kuncinya juga tadi seperti yang dikatakan bahwa ada komunikasi ya. Kita juga sebagai anggota keluarga mau mempunyai satu prinsip, kita mau diajarin gitu ya. Iya, betul. Dan mau mendengar gitu. Betul. Ya jangan juga kita udah diajarin, itu kan cara mama, cara saya begini.
Itu yang penting jadi kok tuh cucian gitu. Jangan juga begitu ya, karena berdasarkan pengalaman kita bisa kasih tahu, oh ini caranya gini. Atau kita nggak usah nyuci, ngepel, nyapu. Mungkin kalau anak-anak nyapu ya asal aja sapu, itu disapu lagi bersih kotor sini, lagi. kotornya terbang ke sana, balik lagi tuh kotorannya gitu kan. Harusnya sapunya pelan-pelan gitu. Diajari, ya. Ngepel, dicontohin, ya. Ngepel satu garis langsung ke sana, yang ini nggak kena dipel. Kita kasih tahu, oh ini harusnya gini, ya ngepelnya gitu. Dan yang kalau saya pemikiran yang kalau berbicara pengalaman pertanyaan ini perbedaan ekspektasi dan realita, yang banyak jadi masalah. Saya nggak tahu apakah ini menjawab pertanyaan ini. Pada waktu istri memasak, betul ya? Betul. Kalau memasak kurang garam, mau ngasih tahu istrinya gimana ini pendeta dan ibu nih? Masih bilang, nggak enak makananmu ini kan. Nanti dia, waduh, bisa jadi pertengkaran rumah tangga. Itu harus lihat episode yang lain lagi itu nanti itu pertengkaran rumah tangga. Tapi kita apa? Terpaksa apa? Terpaksa ya. Makan aja. Tapi jadi rasa-rasa seret-seret di leher ini kan. Tapi gimana ya? Nanti itu pertanyaan lagi gitu. Ada pertanyaan lagi. Jadi ada dua pertanyaan. Ngomong yang jujur dong harusnya. Kita ngomong jujur. Saya rasa ada tipsnya. Takutnya istri tersinggung, bener nggak? Caranya ngomong jangan bilang nggak enak dong. Kita nah, oh mama makananmu enak. Enggak juga, itu tapi bohong. kurang garam. Gitu. Nanti kita tanyakan Kita narasumber ya. tanyakan. Baik, saat ini kita akan menyaksikan dari Komentar ya. komentar daripada teman-teman. Kami persilahkan. Biasanya kami komunikasikan dalam perbincangan keluarga. Misalnya apa yang orang tua harapkan harus bersihnya seperti ini. Tapi ternyata pada kenyataannya anak tidak bisa sesuai dengan ekspektasi orang tua. Tentu karena mereka belum terlalu banyak pengalaman dan pengetahuan mereka masih terbatas. Disitulah kami harus membuat komunikasi yang cukup intens antara orang tua dan anak. Kalau yang jujur, ada marahnya juga pastinya. Karena kan ekspektasinya disiplin, dilakukan. Tapi pada kenyataannya tidak jadi, perlu diingatkan kembali, terus didampingi lagi, dikasih tahu lagi, sampai berhasil untuk dilakukan. So far sih nggak ada kecemburuan di antara anggota keluarga. Jadi untuk hal seperti itu nggak ada masalah. Jadi belum tahu jawabannya apa. Oke, kalau ekspektasi sama realita, contohnya, kalau memang seperti tadi ada yang tidak mampu untuk melakukannya, ataupun terbatas oleh karena waktu dan lain hal, maka kita akan membantu dan kita akan melakukannya tanpa harus disuruh. Jadi seperti inisiatif sendiri dari masing-masing anggota keluarga. Ya baik. Benar juga kan komentar dari mereka bahwa ya kuncinya komunikasi. Betul. Kan. Dan memang tapi saya kembali tertarik bahwa kita juga harus menjaga temperance kita ya. Jadi kalau anak-anak itu melakukan tugasnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, Jangan langsung marah. jangan langsung dihajar habis itu anak, langsung dimarahin ya. Besok-besok dia nggak mau lagi ngerjain itu ya. Betul, betul. Jadi ya, itu satu bagus juga pendapatnya itu ya, bahwa kita harus dengan apa? Sabar. Ya. Ajarkan berulang-ulang. Itu firman Tuhan kan? Dan juga bukan hanya kepada anak-anak, kepada istri yang saya bilang tadi, atau istri kepada suami. Ayo. Jangan main langsung dimarahin istri atau suaminya. Waduh, bisa jadi masalah rumah tangga itu kan. Betul. Jadi memang kesabaran juga diperlukan dalam pembagian tugas dalam keluarga ini ya. Baik, pertanyaan berikut. Apakah Anda memiliki pengalaman atau tips dalam mengajarkan anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab mereka? Wah, ini saya selalu suka saksikan ini kalau mengenai ini, bahwa puji Tuhan, kenapa saya kadang puji Tuhan dulu ya, sekarang sih puji Tuhan dan enggak. Rumah kami sering kebanjiran, pemirsa. Ya, dan anak-anak itu masih sangat kecil ya, umur berapa ya? Saya rasa sudah sekolah ya mungkin ya. Si abang. Abangnya tapi masih kelas 1 kali SD. Jadi lumpur masuk di rumah, mereka juga ikut membantu membersihkan. Itu saya pertama sekali sedih saya melihat anak-anak saya masih kecil harus membersihkan lumpur banjir. Ya. Tetapi lama-lama karena banjir ini bukan hanya sekali dua kali melanda rumah kami,
banjir yang kedua dan ketiga, saya baru menyadari apa rencana Tuhan. Ya, kalau dulu anak-anak ini masih kecil, kami semua kalau banjir pertama menangis, Bapak Ibu membersihkannya. Kalau yang berikutnya, ada komentar dari anak saya, waktu dia membersihkan lumpur itu dia katakan, apa? Puji Tuhan, puji Tuhan. Aduh, saya sangat tersentuh dan terharu. Oh iya ya, ini maksud Tuhan mungkin ya, terhadap apa yang terjadi ini. Dan mereka dilatih untuk bekerja. Karena bukan pekerjaan yang ringan membersihkan lumpur itu. Ya, dengan rumah yang cukup besar, puji Tuhan, harus bersihkan lumpur, itu kan pekerjaan yang sangat melelahkan. Tapi mereka kembali enjoy. Ya, dan memang mungkin Mama juga merasakan disitulah persatuan dalam keluarga itu terlihat nyata ya. Betul. Kita bahu-bahu bersihkan, yang satu bersihkan sudut sana, saya bersihkan pekarangan, lumpurnya, Mama bersihkan kamar, lumpur. Wah, jadi memang di balik musibah itu ada hikmah yang luar biasa ya. Itu mungkin yang saya bisa bagikan. Mungkin Mama juga ada pengalaman atau tips buat pemirsa. Oke. Tips mengajar anak-anak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab mereka. Ya, saya ingat waktu saya mengajar pekerjaan simpel sebetulnya, melipat baju. Baju sudah kering, diangkat dari jemuran, kemudian bagaimana? Akan diletakkan begitu saja? Atau mau disetrika atau bagaimana? Nunggu Mama, semua menunggu Mama? Enggak dong. Ayo, sini, duduk dulu. Sama-sama kita coba. Begini cara ngelipat baju. Kalau celana begini ngelipatnya. Coba bikin. Ayo. Kok jelek aku punya mah? Pasti begitu kan? Terus, iya begini. Oh, begitu. Akhirnya sampai dia bisa. Sama seperti menyetrika. Hal-hal sehari-hari yang kita jalani ya. Menyetrika. Ayo coba. Saya lagi nyetrika misalnya, namanya masih kecil kan, kita juga nggak mau kasih yang sesuatu yang ekstrim langsung kepada mereka. Coba sini. Mau belajar nyetrika ya? Ayo. Sapu tangan aja dulu yang tipis, yang ringan, yang mudah, lurus-lurus saja, tidak sulit. Gimana caranya? Berikutnya waktu kita lagi menyetrika, mereka, Mama aku mau menyetrika, gimana caranya? Ajarin gitu. Aku yang, kalau nggak sapu tangan ini aku yang setrika ya, handuk ini aku yang setrika ya, udah seperti itu. Jadi kerinduan, keinginannya untuk melakukan sesuatu, itu udah ada. Jadi dia belajar dari hal-hal kecil. Betul. Gitu. Ya, saya jadi teringat ini, Ibu Kathleen Kuntaraf pernah atau mungkin berapa kali cerita mengenai cucunya ya. Ya, bagaimana menarik minat cucunya itu untuk supaya bisa melakukan tugas pekerjaan, bahkan sampai mencuci piring dan melakukan hal-hal yang lain ya. Saya ingat banget. Dan kita dalam mengajarkan anak-anak kita tuh jangan langsung kaku ya kalau saya bilang, tapi kita harus membuat tugas yang mereka lakukan itu adalah fun gitu. Ya, enjoy gitu. Jadi, mengerjakan ini enak loh. Contoh, mengepel. Mengepel tuh bisa sambil dansa-dansa. Kan kayak orang dansa mengepel itu kan. Nah, kita itu lo bisa olahraga lo Bang. Itu kalau ngepel lo Bang gitu kan. Atau cuci mobil. Kan, apalagi saya dan anak kan saya. Bisa main air. Selain main air, saya dan anak saya kan suka main bulu tangkis, badminton. Ya, mungkin saya bisa bilang, kalau kamu sering lap-lap mobil, cuci mobil tuh tangan kamu akan kencang dan semesanya akan jadi keras gitu kan. Nah, iya juga, jadi enjoy kan. Jangan, cuci mobil sana, kotor. Nggak bakal mau kali dia ya. Tapi buat suatu dia yang berpikir, oh saya akan mendapatkan manfaat gitu melakukan tugas ini. Jadi kita menarik juga nih mendengar komentar dari teman-teman kita di video yang satu ini. Silakan kita lihat. Ya, saya sebisa mungkin setiap hari melibatkan anak-anak sesuai dengan usia mereka. Jadi kalau yang sudah besar, saya sudah bisa berikan tugas seperti mencuci piring, atau menaruh pakaian kotornya sendiri, atau juga membantu menyapu, atau membersihkan, mengepel rumah seperti itu. Kalau yang kecil, udah bisa bantu untuk masukkan pakaian kotor ke kantong pakaian, seperti itu. Yang pasti yang pernah saya lakukan, ajak bersama-sama sih. Dan simpel aja, misalnya bangun pagi lipat selimut, ya itu kita lakuin. Tipsnya yaitu kalau dari saya,
Bekerja bersama dengan anak, ajarkan seperti apa pekerjaannya, jangan cuman asal nyuruh doang. Jadi terjun ke dalam pekerjaan tersebut bersama dengan anak-anak itu awalnya. Nah, kemudian setelah mereka sudah mahir, mereka bisa mengerjakan tugasnya sendiri. Oke. Ada tipsnya. Ketika mereka mulai dari usia seperti 6 tahun dan mereka sudah mengerti akan pentingnya kebersihan, kerapihan, dan tanggung jawab itu, maka disitulah kami sebagai orang tua mulai memberikan mereka tugas dan tanggung jawab, dan beriring bertambahnya umur mereka makin mengerti juga bahwa tugas dan tanggung jawab itu harus lebih banyak dan lebih bertanggung jawab di rumah. Nah, itu kan jawabannya sama dengan kita kan. jadi itulah pembagian tanggung jawabnya ya. Ya, Kita ini juga pengalaman dari ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil, bagaimana cara melatih, ya memang begitu. Yang memang sangat itu akan menjadi manfaat yang sangat besar untuk sang anak ya. Dan satu hal yang harus kita ingatkan juga kepada pemirsa, bahwa latihlah anak-anakmu sedini mungkin. Iya. Dan jangan membiarkan anak-anak itu tidak bekerja. Ya, karena kita rasa kasihan, seperti saya pernah tadi saya katakan bahwa kasihan ya anak masih kecil, jangan. Karena itu akan berdampak sangat besar bagi mereka pada waktu mereka besar nanti. Betul. Saya juga bisa menyaksikan ada beberapa lah yang kita ketahui bahwa sudah besar pun dia, sudah SMA atau sudah kuliah, tempat tidurnya sendiri tidak dibersihkan ya, tidak dirapihkan ya setelah bangun tidur. Sampai siang kita datang ke rumah atau bagaimana ngelihat mamanya yang baru mau ngelipat-ngelipat selimut dan segala. Saya bilang, salah ini, salah. Nggak boleh begini. Harus dari kecil memang sudah mempunyai tanggung jawab. Apalagi tempat tidur sendiri ya. Ya, seperti itulah. Oke, baik. Mungkin pertanyaan yang berikut. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda menangani situasi ketika salah satu anggota keluarga merasa beban kerjanya tidak adil atau terlalu berat? Nah, tentunya komunikasi. Tapi saya nggak tahu di keluarga kita sepertinya nggak ada yang begini ya. Puji Tuhan sih, puji Tuhan. Karena kalaupun ada ya pasti kita bilang kan, minta tolong dong, abang minta tolong dong ini, mama capek atau mama lagi begini, adek atau papa tolonglah ini ya. Komunikasi. Kalau menurut saya komunikasi. Apa tugasnya terlalu berat? Contohnya apa kalau di rumah tangga? Saya juga agak susah. Pekerjaan yang berat. Artinya pengalaman kita keluarga ya puji Tuhan kembali nggak pernah kayaknya mereka, ini si abang kerjanya ringan banget, saya yang berat, kata adik. Kayaknya kalau contoh dari tadi hasil presentasi yang dibawakan oleh pendeta dan ibu, tadi ada disebutkan bahwa si ibu udah kerja kantor seharian, pulang-pulang dia juga harus masak, dia juga sementara ada anggota keluarga di rumah, ya udah tenang-tenang, apalagi saat sekarang ini kan semua sibuk dengan gadget masing-masing. Semua di kamar aja, lapar, semua ya udah begitu aja. Jadi nunggu mama pulang dari kerja, nunggu mamanya masak, baru mereka makan. Ya harusnya, itu kan sesuatu yang berat pastinya. Jadi paling kalau bisa dikomunikasikan bahwa ayo kerjasama. Memang kalau memang harus mau makan, mau masak, ayo apa yang harus dilakukan? Ya, itulah kalau menurut saya ya. Baik, makanya mungkin kita juga dengar komentar dari ibu-ibu yang tadi di video yang satu ini. Silakan. Biasanya saya akan coba tanyakan kalau misalnya tugasnya terlalu berat, disitulah saya mencoba menggali informasi dari anak atau misalnya dari suami, tugasnya beratnya di mana, dan kita cari solusi tengah bersama supaya bisa dibagi tugasnya, jadi nggak merasa berat sebelah. Biasanya kita suka ngobrol sih, jadi saya tanya mungkin si kakak dan si adik ya. Jadi nanti mereka saling sharing dan saya jadi kayak wasitnya aja dulu. Kalau mereka udah dapetin kesepakatan, ya udah gitu. Itu bisa dibicarakan ya, kalau menurut dia terlalu berat, misalnya mungkin dalam minggu ini dia lagi menghadapi ujian. Itu bagus sebenarnya, dia bisa istirahat ya. Jadi ada alasan-alasan tertentu, anak ini bisa take a rest for a while dalam pekerjaan-pekerjaan. Oke, kalau untuk dalam hal itu
ada ketika kakaknya yang paling besar misalnya dia harus menjaga adiknya yang paling kecil. Tapi seiring pertumbuhan dia mulai dari anak-anak, remaja dan akhirnya dia harus melihat bahwa dia punya privacy, maka kita lebih mengerti sehingga kami sebagai orang tua lebih banyak untuk turun tangan untuk mengurus adiknya. Jadi hal-hal seperti itu masih bisa dikondisikan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anggota keluarga. Baik, ya memang kembali lagi kuncinya kalau sampai terjadi ada yang merasa tidak adil karena beban kerjanya berat adalah komunikasi. Betul. Saya selalu suka nih Ibu Kathleen Kuntarus katakan adalah komunikasi ya. Karena itu memang kuncinya sih. Itulah kuncinya. Bukan hanya dalam rumah tangga tetapi dalam aspek kehidupan kita itu penting ya komunikasi. Jadi kalau ada merasa anak-anak kita ada yang tidak adil, makanya rapat keluarga itu penting ya. Jadi puji Tuhan di keluarga kami ini ada rapat keluarga. Jadi kalau saya bilang, ayo meeting. Cuma anak-anak saya agak sedikit berbeda ini konotasinya. Kalau dibilang meeting keluarga, mereka pikirnya mau jalan-jalan meetingnya. Jadi kadang-kadang kalau dibilang meeting keluarga, wah senang mereka. Ayo. Kadang-kadang hal-hal yang seperti ini, abang, jangan ya, adik kok kerja lebih banyak, mungkin bisa dibicarakan di meeting keluarga. Tapi meeting keluarga dibuat dengan lebih enjoy ya, komunikasi. Dan itu juga meeting keluarga itu kan hasil dari obsesi hati kan? Iya, pelajaran dari pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Puji Tuhan. Jadi memang komunikasi antar suami istri dan anak-anak itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan supaya ya bisa saling membantu. Atau kita tahu juga apa tujuan kita mau bagaimana, mau merencanakan sesuatu, mau melakukan pelayanan kah, atau aku ada ujian begini, oke kita tidak akan mengganggu dia lebih banyak, atau bagaimana. Jadi kita saling tahu. Baik sih. Baik, sebelum kita melanjutkan acara kita akan mengikuti yang satu ini. Bersih-bersih dulu ah. Ocha, sapu ruang tamu sana. Ntar aja lah. Cuci piring dulu ah. Ocha, cuci piring. Banyak yang numpuk tuh. Nggak usah lah. Setrika dulu. Ocha, setrika baju. Udah seminggu. Ocha, ibadah online ya. Sabar. Bang, nanti malam mau dimasakin apa? Terserah. Jangan terserah dong, karena aku bingung mau masak apa. Ya udah, semur ayam aja sayang. Ih, kok ayam, kan kita mau hidup sehat. Tempe goreng pun jadilah. Ih, tau gak sih, tempe di Bang Oleh gak enak, kedelainya hancur. Ya udah, sambal telur goreng aja, itu pun enak kok. Ih, sambal cabai harganya lebih mahal tahu. Ya udahlah, beli di warung sebelah aja, warung nasi. Kan lebih praktis juga. Yes, kamu ya gak ngargain istri banget. Aku tuh loh mau masakin buat kamu, tapi kamu suruh aku beli nasi. Bilang aja kalau masakan gak enak. Dek, udah malam tidur. Iya, ini habis pusreng udah tidur. Jangan lupa berdoa ya.
Bobo. Iya tidur. Baik, kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kami dari Hope Channel Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para ibu yang telah memberikan komentarnya tadi ya di VTR yang telah diberikan. Kiranya Tuhan berkati dalam pelayanan di rumah tangga ataupun dalam pekerjaan dan dalam keluarga juga. Ya. Ya. Baik, kita akan segera memasuki tanya Sesi jawab. 3. Kita akan sapa dulu narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu, masih bersama kami pasti ya? Masih bersama. Baik pendeta dan ibu, saya mau tanya tadi yang ada pertanyaan di sesi yang segmen yang kedua. Dari usia berapa sebenarnya bagusnya anak itu dilatih untuk bekerja di dalam rumah tangga? Nah silakan nih pendeta dan ibu. Jawabnya adalah sedini mungkin. Ya. Sesudah mereka bisa mengambil tanggung jawab. Jadi walaupun mungkin umur 1 tahun atau 2 tahun bisa saja untuk minta ambilkan surat kabar misalnya. Iya. Untuk satu perkara yang sederhana, tetapi mereka belajar untuk giat. Ya. Belajar untuk melayani. Ya. Jadi kalau belum bisa cuci piring, mungkin bisa mengeringkan piring, ya, mengering. Jadi itu kan satu perkara yang tidak susah untuk mengeringkan, ya, dan bisa diajar untuk bersama-sama untuk kerjakan, ya. Dan kalau mamanya takut piring itu pecah, piring pecah bala, ya pakai melamin, ya. Piring plastik atau piring itu dia jatuh ya. Kita mesti sadar lah, anak kecil kan nggak bisa terlalu secara detail dia bisa. Dan kalau sudah jatuh itu jangan terus langsung dipukul. Karena accident itu adalah accident, ya, kecelakaan itu kan nggak sengaja. Ya, kita juga tolong bantu angkat. Ya. Makanya jangan kasih piring pecah belah, kasih piring plastik supaya mereka bisa nolong kerja dengan tidak ada risiko untuk entah kecelakaan karena tangan kepecah belah itu kan bisa bikin dia punya tangan rusak atau luka dan sebagainya. So kita sesuai dengan dia punya usia. Baik, ya terima kasih Betul pendeta dan sekali ibu. itu. Saya jadi teringat waktu kami masih kecil juga dulu ya. Memang bukan pekerjaan yang berat yang diberikan. Jadi coba semir dulu sepatu. Semir sepatu udah mau menjelang hari Sabat ya, jadi bersihkan dulu sepatu. Oh ya, kita duduk sama-sama nih. Kamu semir yang ini, kamu bersihkan yang ini, gitu. Hanya duduk aja di bawah ya. Memang ngelap atau satu lagi nyemir. Memang bukan pekerjaan, nggak harus orang dewasa yang lakukan. Anak kecil juga bisa lakukan itu. Jadi memang saya bilang, iya betul. Seperti barang pecah belah yang pecah, kadang-kadang kita takut dimarahin ya. Walaupun belum tentu orang tua kita marahin. Benar solusi yang diberikan oleh Ibu Pendeta bahwa pakai melamin atau pakai bahan plastik ya. Saat ini banyak sekali. Jadi kalaupun jatuh atau ini, mereka juga tidak rasa takut dimarahin oleh orang tuanya. Begitu ya Pendeta dan Ibu? Iya. Iya, betul. Baik. Hanya saya jadi terlintas pemikiran nih pendeta dan ibu, karena ini realita yang terjadi. Kita pasti tahu bahwa banyak sekali rumah tangga yang menggunakan asisten rumah tangga atau pembantu lah zaman dulu lah ya. Asisten rumah tangga kata sebutannya sekarang. Nah, sampai gimana ini pembagian mana yang dikerjakan oleh anak-anak kita, mana yang dikerjakan oleh asisten rumah tangga? Karena yang setahu, yang sepenglihatan saya dari luar, banyak rumah tangga akhirnya mempercayakan seluruhnya kepada asisten rumah tangga. Jadi anak-anak itu dari kecil nggak pernah pegang pekerjaan itu. Nah, ada komentar nggak pendeta dan ibu mengenai hal ini? Supaya saya yakin pemirsa di rumah ada yang mengalami hal seperti ini, yang mempunyai asisten rumah tangga, bahkan bukan hanya 1, ada 2 bahkan 3 asisten rumah tangga. Nah, ini bagaimana supaya anak-anak mereka dilatih dari kecil? Boleh ada komentar nggak dari pendeta dan ibu untuk hal ini?
Ya, kita bicarakan dengan asisten rumah tangga supaya anak-anak itu pun bisa diajar untuk kerja. Ya, jadi kalau misalnya Anda sebagai profesor, ya asisten rumah tangga sebagai asisten profesor gitu di dalam mengajarkan anak untuk tugas-tugas rumah tangga. Salah satu poin yang sangat penting misalnya ialah ya anak-anak itu harus bisa untuk membersihkan dia punya kamar sendiri. Ya. Kemudian katakan kepada asisten rumah tangga, kalau anak itu sudah main, maka itu boneka-boneka ataupun tempat yang mereka gunakan untuk bermain itu harus dirapiin. Harus mereka yang rapikan sendiri, jangan ya asisten rumah tangga yang bersihkan. Ya, kemudian anak-anak itu harus bisa untuk merapikan dia punya tempat tidur sendiri. Ya. Jadi jangan asisten rumah tangga yang bersihkan tempat tidur, ya. Jadi harus kerjasama dengan asisten rumah tangga supaya anak itu pun belajar kerja dari kecil. Ya, kalau kita kan sekarang-kadang kita punya cucu ini kan ada sleepover, ya. Artinya sleepover dia datang ke rumah kita weekend atau apa. Nah, dulu waktu masih kecil, dia orang senang sekali tidur di tenda-tenda, ya. Kita ada tent di kita punya kamar, dia orang bisa tidur. Tapi sudah makin besar sekarang mereka sudah bisa tidur di guest room. Nah, selalu kita katakan, kalau tidur di guest room sudah bangun, rapiin ya itu. Wah, saya sampai amazed lihat ya. Kecil itu tapi bisa dia rapiin, taruh bantal apa semuanya. Jadi bagus. Kasih dia punya boneka. Dari ini pokoknya dia bikin gitu. Dan saya kasih tahu sama Andrea anak kami bilang, wah ini anak-anak don't underestimate sama mereka ya. Mereka ada kreativitas juga sendiri, bisa dibikin. Jadi jangan kita biarkan orang lain. Ya memang kebetulan kami pula di sini nggak ada pembantu ya, jadi semua harus dikerjakan sendiri. Tapi kalau ada asisten rumah tangga, jangan biarkan semua dikerjakan oleh asisten rumah tangga. Paling penting tempat tidur mereka itu harus mereka bersihkan dulu begitu bangun. Jadi itu betul itu. Iya. Terima kasih sekali jawabannya. Ini supaya pemirsa di rumah juga mendapatkan satu pemikiran atau ide ya. Iya. Jadi memang tetap harus mempunyai tanggung jawab dari masa dini ya. Betul. Pendeta dan Ibu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang telah dikirimkan oleh pemirsa ya. Dari Nova. Pertanyaannya demikian, selamat malam Pendeta dan Ibu. Mau bertanya, kalau keluarga besar mengkritik keluarga kami jika suami ikut mengerjakan pekerjaan rumah tangga, jawaban apa ya yang bisa kita berikan? Silakan Pendeta dan Ibu. Jadi jawabnya adalah terima kasih. Terima kasih. Kemudian katakan bahwa dalam rumah tangga kami ada pembagian tugas, ya. Jadi ya masing-masing ada peranan, ya itu penting sekali, ya untuk kesenjangan rumah tangga kami, ya itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau itu keluarga besar itu datang dari pihak sang suami, ya jadi keluarga besar suami, ya maka katakan kepada suami untuk bilang sama. Misalnya dia punya orang tuanya, keluarganya, ya tolong katakan terima kasih untuk kritiknya ya, tetapi kalau boleh ya ndak usah ikut campur urusan kami. Tapi harus melalui tetapi melalui anaknya ya, artinya suami Anda. Kalau itu adalah misalnya dari mertua, ya. Jadi biarlah dia yang katakan ya bahwa kami di dalam rumah tangga kami melihat bahwa kami ada pembagian tugas, ya. Jadi itulah yang terbaik untuk rumah tangga kami, ya. Kalau dia kebetulan orang Kristen atau orang Advent, apalagi katakan apa yang kami buat sesuai dengan tulisan Roh Nubuat. Ya itu masing-masing harus ada pembagian tugas. Ya. Jadi ucapan terima kasih, tetapi tidak usah marah, tetapi bisa menyampaikan juga dengan senyum. Itulah caranya rumah tangga yang terbaik, itu ada pembagian tugas sambil senyum, gitu ya. Tapi tidak boleh kita sebagai anak mantu
konfrontasi kepada mertua. Oh, jangan. Kalau melalui anaknya, ya jadi direct ya. Kalau kebetulan orang mama Anda yang bilang, nah baru Anda yang bicara. Ya. Terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya, sangat jelas lah ya. Betul. Nah, saya akan kembali lagi ke ada pertanyaan yang saya sempat ucapkan tadi di segmen kedua, dan ini pasti saya juga yakin sering dialami oleh rumah tangga. Kalau kita mengajarkan anak-anak salah, kita mungkin quote and quote dengan mudah bisa jangan gini ya nak, langsung straight to the point. Bagaimana kalau suami dan istri seperti saya bilang tadi, pendeta dan ibu? Jadi misalnya contoh istri makanan kurang garam, atau kalau istri ke suami saya nggak kurang tahu, tapi ada yang kurang tepat di hati istri pekerjaan suaminya. Bagaimana cara kita memberitahunya ya agar suami atau istri kita tidak tersinggung? Karena kalau anak-anak, karena kita orang tua mungkin agak lebih acceptable ya, mereka bisa lebih terima gitu ya. Tapi kalau suami istri kan harus sangat hati-hati. Gimana nih pendeta dan ibu? Terima kasih sudah masak, ya kan enak hanya untuk selera saya, ya. Saya mau tambah garam dikit, ya. Tetapi selera istri kan berbeda, ya. Setiap orang punya selera. Kadang-kadang makanan itu terlalu pedas, ya. Dia terlalu pedas untuk istri tidak apa-apa, tetapi untuk suami, ya terlalu pedas. Dia katakan untuk saya agak pedas ini, ya. Tapi terima kasih sudah masak, ya. Jadi saya lebih suka pedas daripada Kathleen. Ya. Nggak tahan pedas. Jadi kalau saya masak agak pedas, ya, kemudian saya dapat mengerti kalau dia kata ini terlalu pedas, ya. Tetapi yang sangat penting adalah ingat dalam komunikasi selalu gunakan I statement, ya, dengan tidak katakan kamu ini keterlaluan, ya, masak begini aja salah, masak begini saja kurang garam. Nah, saya, ya, terima kasih. Saya rasa sesuai dengan selera saya kurang garam. Barusan ini kita ada dapat beritahukan suaminya sudah makin tua. Kan kalau sudah makin tua itu kita punya taste bud itu kan sudah makin berkurang, nggak bisa rasa ini. Jadi istri sudah capek-capek masak, terus datang dengan suami, what do you think about this, sweetheart, katanya. Dia bilang, ini kurang garam katanya, nggak kurang asin katanya gini. Dan istrinya kebetulan adalah seorang registered dietitian yang biasa kerja di mengsupervise orang tua-tua. Jadi dia tahu bahwa memang ini taste bud dari orang tua sudah makin nggak bisa rasa garam. Dia bilang, it's okay, I don't mind, dia bilang. Maka yang terbaik adalah kalau maunya kurang-kurang garam itu di meja taruhlah itu salt shaker, ya. Jadi bisa tambah garam. Jadi kalau nggak bilang, thank you ya. Memang saya rasa agak kurang garam sedikit ya. Oke, ditambahkan aja garam. Solve the problem. Nggak usah marah-marah. Ya. Jadi dengan menggunakan I statement, saya rasa kurang garam, ya tambahkan aja garam. Sudah nggak jadi masalah. Oke. I statement. Keluar lagi ya. Bagus. Saya suka ini kalau I statement komunikasi keluar lagi. Betul. Ini memang cuma itu ya kuncinya. Betul. Oke. Terima kasih jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita dapat mengevaluasi atau memantau secara efektif dari pembagian tugas yang sudah ditetapkan? Silakan pendeta dan ibu. Iya, dengan melihat hasil kerjanya, ya. Jadi misalnya cuci piring, terima kasih, ya kan kelihatan sudah piring sudah dicuci, kemudian sudah dalam keadaan bersih. Kemudian kalau misalnya yang satu itu harus ngepel, ya kita sudah lihat bahwa itu sudah dipel dan jadi lantai sudah mengkilat, ya. Itu bukanlah satu perkara yang sukar untuk dilihat, ya. Kemudian mungkin salah satu hal yang penting adalah mungkin sering mengadakan suatu rapat keluarga, ya. Rapat keluarga bersama-sama, kemudian lihat bagaimana dengan tugas masing-masing yang telah di-assign, ya, sudah dijadwalkan, ya. Kemudian masing-masing boleh memberikan pandangan, ya. Tapi ingat selalu apresiasi,
Ya, terima kasih sudah cuci piring, sudah ngepel. Jadi Terima kasih sudah bantu masak, ya. terima kasih sudah kerjakan kebun atau sudah potong rumput, ya. Dan kalau misalnya anak-anak itu sudah biasa, ya, maka kita tidak perlu minta tolong lagi, mereka akan melakukan tanggung jawab. Dulu waktu kami di Maryland, kita pernah punya halaman luas sekali, ya. 1 acre. Ada 1 acre, kemudian ada banyak pohon-pohon. 16 macam pohon-pohon buah-buahan ada. Jadi Andrew datang, ya, kemudian dia tidak disuruh lagi, ya, langsung ambil traktor, kemudian dia cuci, dia potong rumput dengan traktor itu. Itu bisa sampai 3 jam itu, karena acre-nya besar banget ya. Tapi ya begitulah, kalau karena sudah dibiasakan, biasa untuk dilatih kerja. Jadi akhirnya lagi dalam family meeting itu bagus sekali untuk mengadakan evaluasinya. Dan kalau umpamanya anak itu mendengarkan apresiasi, dia akan lebih senang untuk melakukan pekerjaan itu dengan lebih baik. Baik, terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya. Memang ya, kalau memang sudah terbiasa kerja dari kecil, ringan kan? Ringan. Tapi selalu kembali, masih ada beberapa pertanyaan ini pendeta dan ibu, hanya waktu kita sudah habis. Jadi silakan pendeta Kuntaraf untuk memberikan closing statement-nya. Silakan pendeta. Pembagian tugas dalam rumah tangga, pemirsa yang berbahagia, adalah satu hal yang sangat penting. Jangan sampai seorang merasa tidak puas atau seorang dari anggota keluarga, apakah suami atau istri, mengomel, ya. Jadi sebelum hal itu bisa terjadi, ya, maka perlu sekali untuk pembagian tugas yang dapat diatur sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan keterampilannya, sesuai dengan interestnya, ya. Perlu untuk diatur bersama-sama. Kemudian tetapi saat yang sama perlu fleksibilitas, ya, dan perlunya suatu evaluasi bersama-sama. Dan kita ingat ada suatu lagu yang mengatakan, ya, segala beban akan terasa ringan kalau ada kasihan. Kalau ada kasih. Jadi kita percaya bahwa di dalam kasih rumah tangga, maka masing-masing akan rindu untuk bertolong-tolongan, ya. Maka rumah tangga itu akan dapat bertumbuh dengan baik, ya. Makin lama makin mesra, makin lama makin berbahagia, dan semua dapat dilakukan dengan penuh sukacita, ya. Dan dengan demikian rumah tangga kita ini bukan hanya memberikan kebahagiaan kepada kita, tetapi juga menjadi satu kesaksian kepada banyak orang bahwa rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita, dan masing-masing tahu tanggung jawabnya. Terima kasih banyak untuk closing statement yang diberikan. Kerja berat rasa ringan di rumah tangga. Itu lagunya ya. Betul. Okay. Betul. Ya. Baik, kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah memberikan kepada kami lagi nafas untuk hari pagi ini di North Carolina untuk memberikan presentasi mengenai pentingnya membagi tugas dalam rumah tangga. Ajarkan kami untuk selalu bekerja dengan sukacita, mempunyai kasih, meringankan beban satu sama lain, sehingga dengan rumah tangga kami yang dapat mendelegasikan pekerjaan sehari-hari dapat menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami ini. Kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Ya, sampai jumpa minggu depan. Berkati. Tuhan berkati, sehat selalu. Baik, sekedar mengingatkan kepada para pemirsa bahwa mulai tanggal 15 sampai 22 Desember, ya, mulai tanggal 15 sampai 22 Desember akan dilakukan Week of Prayer. Jadi jangan lewatkan ini. Persembahan Hope Channel Indonesia dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Kuala Kencana Tembagapura dengan tema Finding Peace.
yang akan dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20. Baik, jadi jangan lupa bahwa akan ada Week of Prayer yang akan disiarkan langsung dari Tembagapura, Jayapura, Papua. Wah, jadi jauh ya. Jadi ikutlah Week of Prayer. Baik, demikianlah akhir dari acara kita pada episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara untuk pembahasan yang sangat luar biasa. Dan juga kepada sahabat-sahabat dari Hope Channel Indonesia, kru Hope Channel Indonesia yang bekerja keras sehingga acara ini boleh terlaksana dari awal hingga akhirnya. Dan terlebih khusus kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa setia Obsesi Hati yang sudah mengikuti program acara ini pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.